Konseling adalah proses pemberian informasi objektif dan lengkap, dilakukan secara sistematik dengan paduan keterampilan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan, dan penguasaan pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan menentukan jalan keluar atau upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Masa prakonsepsi adalah masa di mana sebelum terjadinya kehamilan, yakni pada masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Pada masa ini, calon ayah dan ibu perlu menyiapkan diri agar pada masa kehamilan, persalinan, dan bayi yang akan lahir nantinya dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, persiapan pernikahan untuk melahirkan generasi ke depan lebih baik seharusnya mulai dilakukan jauh sebelum masa ini. Konseling prakonsepsi membantu ibu mengetahui resiko yang dapat mempengaruhi kehamilan dan memberi saran-saran jika perlu terapi untuk mengurangi resiko tersebut. Idealnya dilakukan sebelum ibu hamil. Kebanyakan ibu menyadari kehamilannya 1 minggu setelah terlambat haid dan pada saat itu organ saraf janin mulai terbentuk dan jantungnya telah berdenyut. Nona Nadia, seorang karyawati usia 23 tahun, akan menikah. Pernikahan akan dilaksanakan dalam beberapa bulan lagi. Nadia mendatangi tempat praktek bidan Nur. Nadia menanyakan tentang persiapan prakehamilan dan imunisasi catin yang perlu dilakukan sebelum menikah. Selamat siang Mbak Nadia, ada yang bisa saya bantu? Apa mau konsultasi ini ya, persiapan kehamilan ya? Saya tanya-tanya ya Mbak Nadia ya, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajuin. Sama nanti Mbak Nadia saya cek juga riwayat kesehatannya Mbak Nadia. Terus nanti saya timbang tinggi badannya juga diukur, lingkar lengannya, sama tekanan darahnya Mbak Nadia ya. Nadia, nama lengkap Mbak Nadia siapa ya? Nadia Putri. Nadia Putri. Alamatnya masih tinggal di situ kan ya? Iya. Di depan ya? Oke. Usianya sekarang berapa Mbak Nadia? 23 tahun. 23 tahun. Kerja? Iya. Kerja ya. Suami juga sama, satu kerjaan? Enggak, beda. Oh beda. Riwayat menstruasinya gimana Mbak? 3-6 bulan kesini lancar, teratur? Lancar ya. Teratur ya. Iya. Nyeri nggak? Ada nyeri nggak? Enggak. Nggak ada nyeri ya? Iya. Ada riwayat penyakit nggak ya? Penyakit kayak kista, miom Enggak, gitu? Nggak ada enggak. ya. Jangan deh, jangan sampai ya Mbak ya. Ngerokok Mbak Nadianya? Enggak. Enggak. Calon suaminya ngerokok juga? Enggak. Enggak. Bagus ya. Nggak suka minum minuman alkohol kan ya Mbak? Enggak. Enggak ya. Ada lagi pengobatan paru-paru, apa minum obat teratur tiap hari ada? Enggak ada. Nggak ada juga ya. Pelihara hewan di rumah, Enggak. kucing gitu? Nggak ada ya? Nggak Nggak periksa ada. ya. Oke Mbak Nadia, lagi mau menikah ya. Menikah itu kan sebuah momen yang ditunggu-tunggu sebenarnya ya, momen sakral, momen yang paling penting seumur hidup, yang hanya ingin satu kali seumur hidup ya Mbak Nadia ya. Ini pasti akan ada hambatannya, tapi selama kita siap, persiapan fisik kita, mental kita siap, insya Allah semua akan bisa dijalani ya Mbak Nadia ya. Nanti Mbak Nadia akan ada pemeriksaan darah ya. Saya menganjurkan beberapa tes darah untuk persiapan pranikah dan persiapan kehamilannya. Seperti periksa HB. HB itu periksa Mbak Nadia itu anemia atau enggak. Terus persiapan cek gula darah. Nggak ada riwayat gula kan ya dari orang tua Mbak Nadia ya? Nggak ada ya. Terus penyakit kelainan darah juga nanti dicek, misalkan kayak thalassemia, terus hemofilia, terus cek juga hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis, golongan darah sama resusnya. Karena Mbak Nadia nggak pelihara hewan, terus jangan dulu deh, tidak perlu dulu deh ya. Ibu udah periksa ya, tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, tekanan darah, semua hasilnya bagus, berat badan bagus, ideal ya, normal semuanya, insya Allah bagus semua ya. Dijaga ya Mbak ya, biar nggak naik drastis nih. Biasanya menjelang pranikah suka stres ya, suka banyak ini
dijaga juga istirahatnya, makanannya ya, jangan sembarangan dulu ya. Karena kalau sembarangan nanti berat badannya naik atau kegemukan, obesitas itu biasanya nanti untuk persiapan kehamilan itu agak sedikit susah. Karena kalau memang misalkan kegemukan itu biasanya resikonya itu rentan PCOS ya. Gitu ya, jadi sel telurnya itu kecil-kecil, jadi susah dibuahi, jadi akibatnya jadi susah hamil ya. Makan makanan yang tinggi juga, makanan tinggi asam folat ya, minum multivitamin, penambah darah juga boleh ya tiap haid gitu. Asam folat itu tujuannya insya Allah itu untuk mencegah cacat janin ya, diharapkan ibu sama bayinya sehat. Sebelum ya, menikah juga nanti ada imunisasi ya Mbak Nadia ya, namanya imunisasi TT. Jadi nanti Mbak Nadia disuntik vaksin TT namanya ya, di lengan ya. Tujuannya itu untuk mencegah dari infeksi tetanus ya, melindungi agar tidak terinfeksi tetanus saat hamil, melahirkan, juga mencegah terjadinya tetanus pada bayi baru lahirnya ya. Perlipat itu 5 kali pemberian suntik tetanus ya, nanti bertahap ya, nanti sebelum menikah juga diberikan imunisasi TT ya Mbak Nadia ya. Mbak Nadia bersedia ya. Jangan lupa juga menjaga kebersihan organ reproduksinya ya, kewanitaan kitanya gitu, ganti pakaian dalam, terus pakai bahan-bahan yang menyerap keringat ya, nggak licin, nggak panas, terus jangan pakaian yang ketat-ketat juga ya. Sama tidak boleh sering-sering ya pakai sabun pembersih ya, karena nanti sabun pencuci itu kalau keseringan dipakai itu bisa membunuh kuman-kuman baiknya juga, bakteri baiknya, bakteri baik di vagina ya. Terus kalau lagi haid itu juga ganti pembalut sering-sering, minimal tuh maksimal tuh 4 jam ya, 4 jam sekali itu ganti pembalut yang baru, jangan sampai kelamaan ya. Terus nanti juga kalau Mbak Nadianya tiba-tiba kok keputihannya dirasa tidak normal, berbau, gatal atau kehijauan, segera diperiksakan ya Mbak. Gimana Mbak Nadia? Udah jelas belum? Udah. Masih ada yang mau dipertanyain lagi nggak? Enggak ya, udah cukup jelas ya. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan lagi, kita sharing-sharing lagi, boleh main ke sini ya. Ajak calonnya juga ke sini ya, biar kita ngobrol bareng-bareng ya. Sama ini nanti ada ini ya Mbak ya, vitamin sama asam folat, diminum teratur ya, jaga kesehatan ya. Semoga acaranya nanti lancar hari H sampai